Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan begini, Pak. Man dakhalal qabra bila zad faka'annama rakibal bahra bila safina. Orang yang memasuki kubur tanpa membawa bekal, maka seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa kapal. Bisa apa? Jadi Al-Quran ini adalah menjelaskan tentang hak dan batil. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat dia menginginkan sekiranya mereka dulu di dunia menjadi orang muslim. Tuh, nanti mah pada saat dihidupkan lagi, dibangkitkan untuk kehidupan yang kedua kalinya, saat ditiup sangkakala yang kedua kali, orang-orang kafir pun mereka berangan-angan kalau saja mereka jadi orang muslim. Jadi yukhbiru ta'ala, di ayat ini Allah Ta'ala memberitahukan anna yauman sayati, bahwa suatu hari akan datang, huwa yaumul qiyamah, dan hari itu adalah hari kiamat. Indama yaral kafirul muslimina yadkhulunal jannah, ketika orang yang kafir waktu di dunianya mereka melihat orang-orang muslim memasuki surga, wa yadkhulu huwan nar, sedangkan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka si kafir tadi pun yawaddu yauma idzin mutamannian an law kana minal muslimin. Maka si kafir tadi pun berangan-angan di hatinya ketika itu, ya Allah, coba dulu saya termasuk orang-orang muslim itu, saya juga akan masuk surga seperti mereka. Gitu maknanya. Ya. Jadi kalau saja mereka termasuk orang muslim dulu waktu di dunia, itu bahkan di beberapa ayat yang lain orang-orang yang kafir itu bahkan meminta, kan? Minta dikeluarkan lagi, dikembalikan ke dunia. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kata si kafir ini, ya Rabb, ya Tuhan kami, kembalikan kami ke dunia sebentar saja ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Semoga saja saya bisa berbuat baik pada waktu-waktu untuk memperbaiki waktu-waktu yang telah saya tinggalkan dulu. Bahkan di surah Al-Munafiqun, ketika malaikat maut datang mau mencabut nyawanya seorang hamba, jika hamba itu bukan hamba yang baik, maka Allah menggambarkan, dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, ya Tuhanku, mengapa tidak engkau tangguhkan sebentar saja, ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin, pasti saya akan bersedekah, saya akan menjadi orang baik ya Allah, kalau engkau kasih waktu saya sebentar. Ada gunanya? Tidak ada. Malaikat maut sudah di depan mata.
Tidak mungkin dia akan balik lagi. Nah, itu makanya ilustrasi yang pernah saya sampaikan jangan sampai lupa. Gambaran manusia seperti tadi itu seperti seorang nelayan yang istrinya menemukan mutiara itu. Masih ingat? Nah itu. Dia jual kemanapun tidak ada yang berani membeli mutiara itu kan. Sampai akhirnya datang ke rumahnya wali Madinah. Pejabat yang kaya. Dan ternyata si wali Madinah pun mengatakan, aku pun tidak bisa menaksir harga mutiara ini. Kalau engkau mau wahai nelayan, sebagai harga mutiara ini, aku beri kesempatan engkau untuk masuk ke dalam gudang hartaku, di mana di situ tersimpan banyak sekali kekayaanku. Aku beri kamu 6 jam lamanya. Silahkan kau ambil selama 6 jam itu apapun yang kau mau. Itulah nilai dari mutiara yang engkau miliki itu. Mutiara ini aku ambil, silahkan kau masuk ke dalam gudang itu. 6 jam lamanya, silahkan kamu ambil apa saja, terserah. Begitu dia dibawa ke dalam gudang milik wali Madinah, apa yang terjadi? Bengong, Pak. Dia tercengang melihat kekayaan yang melimpah. Di dalam gudangnya wali Madinah itu ada 3 bagian harta. 1 bagian emas dan permata terkumpul di situ. Di bagian tengah ada tempat-tempat tidur yang empuk. Dan di bagian lainnya makanan-makanan yang lezat. Karena dia pikir waktu 6 jam ini cukup lama. Akhirnya dia makan dulu deh. Masih lama lumayan nih kan. Habis waktu 2 jam Pak. Tidak sadar dia. Saking menikmati makanan itu, 2 jam habis digunakan untuk makan. Tinggal berapa jam? Tinggal 4 jam waktu tersisa. Begitu 2 jam selesai dia baru sadar. Saya kan mau ambil emas permata ini. Udah cukup makannya. Udah kenyang dia. Menghabiskan makanan-makanan yang begitu banyak. Akhirnya dia jalan menuju tempat emas dan permata. Melewati tempat tidur yang empuk-empuk dan sejuk itu. Lewat di situ tergoda deh. Aduh. Kok ngantuk banget ya ini. Ngantuk banget ini rasanya. Habis makan masalahnya kan tadi. Wah, waktu masih 4 jam ini. Masih bisa istirahat dulu deh. Kan? Akhirnya dia tidur di atas kasur yang empuk itu. Dan bangun-bangun. Dia dibangunkan oleh petugas yang berteriak. Bangun, 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 bangun. Waktumu sudah habis. Kamu sudah 6 jam di sini. Keluar. Kaget tuh nelayan kan. Ya. Habis. Saya belum ngambil apa-apa Tuan. Saya baru makan tadi. Nggak ada waktu lagi. Keluar. Waktumu sudah habis. Ya. Akhirnya si nelayan tadi dibawa keluar tanpa membawa harta apapun dan mutiara jadi milik sang wali Madinah. Itu adalah ilustrasi, Pak. Mutiara itu adalah ruh kita, nyawa kita yang Allah berikan. Ada yang berani menjual nyawanya? Mau dijual berapa? Coba. Ada enggak? Enggak ada. Tidak akan ternilai harganya itu ruh, nyawa itu. Mutiara itu adalah nyawa. Sedangkan makanan itu adalah simbol dari syahwat. Berbagai macam keinginan duniawi manusia.
Nah, sedangkan tempat tidur itu adalah simbol dari kelalaian. Jadi banyak manusia di dunia ini yang nasibnya seperti nelayan tadi. Udah dikasih waktu, dijatah, nggak sadar. Akhirnya enak saja makan sepuasnya, memuaskan syahwatnya. Yang penting cari kesenangan, nggak penting halal haram. Mumpung masih muda, mumpung masih hidup, puas-puasin. Dia nggak tahu umurnya cuma sebentar. Begitu datang malaikat maut, kaget. Seperti nelayan tadi. Ya. Udah habis waktu saya. Ya, saya belum apa-apa. Ya, belum sholat. Gitu. Saya belum belajar puasa. Wudu aja belum ngerti saya. Masa udah dipanggil lagi? Ya, nggak ada waktu, habis ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan begini, Pak. Man dakhalal qabra bila zad faka'annama rakibal bahra bila safina. Orang yang memasuki kubur tanpa membawa bekal, maka seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa kapal. Bisa apa? Tuh. Jadi kalau ada orang sholat belum benar, puasa masih belang, agama banyak yang nggak paham, yang haram masih diterjang, tiba-tiba mati, itu orang terlalu nekat. Itu kalau mau dibilang itu nekat tuh orang. Bekal belum banyak kau udah mati. Sama saja seperti orang yang mengarungi lautan tanpa kapal. Jangankan kapal, sampan pun tidak dia bawa. Bisa apa? Mau mengarungi lautan, itu lautan bukan kolam renang. Artinya apa? Maka dipastikan orang seperti itu akan celaka, tidak akan selamat nanti. Ya Allah, na'udzubillah ya. Na'udzubillah. Ayo dong, jangan terlena ya. Jangan terlena, mumpung Allah masih beri kita kesempatan. Ayo buru-buru kumpulkan bekal kita untuk akhirat. Ya, dunia ini hanya tempat tinggal, bukan tempat tinggal, hanya tempat kita meninggal dan tempat yang akan ditinggalkan. Tempat tinggal kita adalah akhirat. Ayo, itu yang belum sadar, ayo mulai hari ini sadarlah. Ya, mulai tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Allah lihat ayat lanjutannya bagaimana menyatakan tentang orang-orang kafir ini. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Allah menyatakan, biarkan saja mereka di dunia ini sepuasnya mereka makan. Biarkan saja mereka bersenang-senang. Biarkan saja mereka dilalaikan oleh angan-angannya yang kosong. Kenapa? Karena kelak mereka juga akan tahu akibat perbuatannya. Ya Allah. Ya. Jadi akhirat itu, Pak, dimulai dari sejak dibangkitkan. Tetapi akibat dari perbuatan kita itu akan dirasakan dari sejak kita meninggalkan dunia ini. Makanya kalau ada orang yang di kuburnya mendapatkan siksaan, maka nanti saat dibangkitkan dia akan merasakan siksaan yang lebih berat lagi. Ya Allah.
Jadi kubur itu belum ada apa-apanya. Karena akhirat itu mulainya dari sejak dibangkitkan nanti. Ya. Lah kubur apa dong? Yaitu alam kubur, beda. Ya, barzakh disebutnya. Ya. Bainad dunya wal akhirah. Pemisah antara dunia dan akhirat. Itu namanya barzakh, ya. Utrukhum ya rasulana. Biarkan saja mereka wahai rasul kami. Karena yang dimaksud dan yang dituju asalnya sasaran dari ayat ini adalah orang-orang kafir Makkah. Maka seakan-akan Allah menyatakan, biarkan saja mereka wahai rasul kami Muhammad. Biarkan orang-orang kafir itu mereka makan sepuasnya, makan apapun yang mereka mau. Wa yatamatta'u bima hasala lahum minasyahawati wal malazzat. Biarkan mereka bersenang-senang dengan berbagai macam kelezatan-kelezatan dunia ini. Nggak usah iri dengan orang-orang kafir itu. Biarkan saja mereka menikmati dunia ini, gitu. Dan biarkan mereka dilalaikan oleh angan-angannya, bahwa mereka berpikir mereka tidak akan merasakan akibat buruk dari apa yang mereka lakukan. Kenapa? Iz himamuhum tulu a'marihim. Sebab keinginan mereka, angan-angan mereka itu mereka memiliki umur yang panjang. Begitu katanya. Kenapa? Fasaufa ya'lamun. Nanti di akhirat mereka pasti akan tahu. Idza ruddu ilallahi maulahumul haq. Ketika mereka dikembalikan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan mereka dan mengatur hidup mereka. Maka nu yaftaruna annahum kanu fid dunya mukhtiina bi'iradihim anil haq. Maka saat itu mereka tidak lagi bisa berbohong. Tidak lagi bisa mengada-ngada tentang perilaku mereka di dunia yang telah salah melakukan perbuatan karena menyimpang dari kebenaran dan dakwah tentang kebenaran dan agama yang benar. Begitu. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa berpaling. Karena mulut akan dikunci nanti. Yang bersaksi adalah matanya. Yang bersaksi adalah tangannya. Yang bersaksi adalah kakinya. Kalau menganggap ini hanya bualan saja, keterangan tentang akhirat ini hanya ramalan saja, silahkan hidup sesukanya. Begitu. Tapi kami orang-orang yang beriman meyakini Al-Quran ini karena ini adalah firman Allah pencipta langit bumi ini. Pasti benar adanya, 100% kebenarannya. Tidak mungkin lagi bisa diragukan. Gitu. Tapi kalau memang tidak mau percaya silahkan. Ya, tidak ada yang memaksa kok. Ya, Allah juga tidak ada paksaan. Waman syaa falyu'min waman syaa falyakfur. Siapa yang hendak mukmin beriman, silahkan beriman. Siapa yang mau kafir, silahkan kafir. Nggak ada paksaan kok. Tapi tanggung sendiri akibatnya, kan begitu berarti. Ya, tanggung sendiri akibatnya. Nah, begitulah yang akan terjadi nanti. Makanya